Oke, shalom semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Gimana harinya minggu ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, mungkin aku mau ngucapin selamat datang lagi di Fit Activity kali ini. Nah, sayangnya nih hari ini meskipun kita Fit Activity masih harus diadakan secara online, tapi kita pastinya harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman dapat tetap menghargai dan menghormati nama Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing ya. Nah, mungkin kita bisa mengawali ibadah ini dengan mengangkat penyembahan bersamamu Bapak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
sekarang kita coba kembali menyiapkan hati dan pikiran kita lagi untuk sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Nah, pelayanan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Fani Tengkialo. Kepada Kak Fani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang kecanduan atau GPS ya kalau teman-teman kasih temanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan ini, pada siang hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu dan juga akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami juga untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, dan tolong kami bukan cuma mengaplikasikannya buat hidup kami, juga kami mampu untuk menolong rekan-rekan kami yang juga mungkin mengalami masalah yang seperti ini, dan kami bisa sama-sama berjuang sebagai satu komunitas untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain untuk mengatasi hal-hal yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, berdoa juga untuk benar firman-Mu yang akan kami sama-sama pelajari, dan tolonglah agar firman-Mu bukan cuma kami dengar, tapi kami berjuang untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, temanya hari ini tuh GPS Find That Way. Perikopnya itu, bukan perikop ya, lebih tepatnya ayatnya. Ayatnya itu diambil dari, Roma 6 ayat 6. Boleh minta satu orang untuk bacain Roma 6 ayat 6 ya. Saya bacakan ya, untuk Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi teman-teman, kalau bahas tentang kitab Roma ini adalah kitab yang sangat kaya gitu ya, kaya dalam hal doktrin lah boleh dibilang gitu ya. Jadi sebenarnya kitab Roma ini adalah kitab yang sangat kaya dengan yang namanya doktrin, dan bukan cuma doktrin, juga kaya dengan ya nasihat-nasihat yang sangat mudah untuk dimengerti teman-teman gitu ya. Tapi kitab Roma ini memang sangat kaya dengan doktrin, jadi di satu sisi dia bisa gampang untuk dibaca gitu ya, gampang juga untuk dimengerti, tapi sebenarnya kalau kita bisa gali lebih dalam, kitab Roma ini adalah kitab yang sangat kaya gitu ya. Intinya kitab Roma ini nggak sesimpel sebenarnya dengan kitab-kitab kayak misalnya kitab Injil gitu ya. 4 kitab Injil itu kan sebenarnya sangat simpel, kalau kita baca kita bisa langsung aplikasi dalam kehidupan kita karena dia itu bentuknya cerita gitu. Jadi kita bisa langsung lihat bahwa misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak. Kita tuh bisa langsung kayak bikin sketsanya di dalam otak kita gitu ya. Kita bisa tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak, kita bisa mikirin gitu ya, kita bisa bikin sketsanya di dalam otak kita. Tapi sebenarnya kalau masuk ke ranah surat, itu mulai dari setelah rasul gitu ya, Roma 1-2 Korintus, dan selanjutnya itu di dalam perjanjian baru. Di Roma ini termasuk dalam genre atau genrenya surat, dan konten teologinya tuh sangat kuat gitu ya, kuat Roma 6 gitu ya. Jadi sebenarnya mulai dari Roma 5 sampai kepada Roma yang ke-8 nantinya, ini tuh semua bahasnya tentang kebebasan gitu ya. Ini tuh bahasnya tentang kemerdekaan teman-teman. Nah, perikop yang teman-teman MSCS kasih itu kan Roma 6 ayat 6 gitu ya. Jadi ini masuk dalam kebebasan atas dosa.
atau kemerdekaan atas dosa. Nah, kenapa akhirnya diambil ayat yang ini? Karena memang salah satu ayat yang ter-highlight berkaitan dengan kebebasan atas dosa gitu ya. Katanya kan karena kita tahu bahwa manusia lama kita ada past tense-nya gitu ya. Maksudnya ini kan berkaitan dengan kematian Kristus di kayu salib, dan di sama kita itu disalibkan di situ. Supaya apa? Apa tujuannya manusia lama kita disalibkan? Itu supaya dosa kita itu hilang parahnya. Nah, ini menarik, aku akan bahas di belakang gitu, dan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ada sebenarnya kalau di perjanjian lama itu kan identik dengan masalah perang dan perang, merebut Kanaan, itu perang. Bagaimana Daud memenangkan kembali gitu ya Yerusalem, itu juga pakai perang. Dan bagaimana Salomo dan kemudian selanjutnya itu kan isinya tuh banyak dengan perang. Nah, sebenarnya itu masih terus berlanjut di perjanjian baru gitu ya. Walaupun kemasannya nggak se-ekstrem perjanjian lama, tapi sebenarnya kalau kita lumayan peka dan lumayan aware ketika bacaan, dia itu sebagai jenderal perangnya untuk merebut kita dari tangan si iblis dan kemudian memenangkan kita sehingga kita itu bukan lagi hambanya iblis, bukan lagi hambanya dosa, tapi jadi hambanya Kristus gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai hambanya Kristus, sangat menarik karena menjadi hambanya Kristus itu sangat berbeda dengan ketika kita menjadi hambanya dosa. Boleh next? Oke. Menjadi hamba dosa. Jadi manusia lama itu adalah hamba dosa, dan sekarang ini kita adalah hambanya Yesus Kristus. Kalau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ada garis bawahnya ya gitu ya. Jadi harus menjadi orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan gitu ya. Nah, manusia memang diciptakan untuk menjadi hamba. Jadi teman-teman, kalau kita sering dengar gitu ya bahwa kita tuh makhluk bebas, kita tuh makhluk yang tidak dibawa siapapun. Itu menurut gue statement yang salah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan untuk menjadi hamba. Manusia itu diciptakan untuk tunduk pada suatu hal. Jadi memang kita diciptakan untuk tunduk pada satu otoritas gitu ya. Itu naturnya manusia. Jadi kalau sekarang tuh sangat banyak kan digembar-gemborkan gitu ya bahwa lu itu adalah milik diri lu sendiri. Jadi lu nggak usah peduli dengan sekitar lu. Nggak usah peduli dengan orang lain misalnya gitu ya. Nggak usah peduli dengan apapun di sekitar lu karena yang menjadi tuan atas diri lu adalah diri lu sendiri. Menurut gue statement itu salah karena manusia itu sejatinya diciptakan menjadi hamba gitu ya. Pilihannya cuma ada dua sebenarnya. Lu tuh jadi hamba dosa atau lu tuh menjadi hambanya Allah. Cuma itu doang gitu. Sebenarnya pada awalnya diciptakan untuk menjadi hamba Allah gitu ya. Penciptaan di dalam Kejadian 1, 2 itu kan sebenarnya tujuan Allah menciptakan gitu ya untuk menjadi hambanya Allah. Tapi ada Kejadian 3. Itulah yang membuat kita menjadi hambanya dosa gitu ya. Kita menjadi hamba dosa. Nah, tapi peperangan tarik-tarikan antara mengambil hak milik gitu ya, mengambil hak miliknya Tuhan, itu akhirnya dimenangkan oleh Yesus ketika Yesus mati di kayu salib gitu ya. Jadi peperangannya itu dimenangkan oleh Tuhan gitu. Nah, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita itu jadi hambanya Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang namanya kita itu manusia bebas. Ketika dulu kita jadi hambanya dosa, kita itu mau nggak mau, kita akan menuruti apa yang dosa inginkan. Tapi ketika kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu berarti kita jadi hambanya Yesus Kristus. Nah, yang menarik adalah ketika kita jadi hambanya Yesus Kristus, kita itu malah punya free will. Ketika kita jadi hamba dosa, kita itu nggak punya free will, teman-teman gitu. Jadi mungkin selama ini kita berpikir gitu ya,
Aku nggak tahu selama ini teman-teman diajarinnya seperti apa, tapi yang aku yakini adalah ketika gue menjadi hamba dosa, gue itu nggak punya free will sama sekali. Gue nggak punya kehendak bebas. Kenapa? Karena gue akan mengikuti apa yang iblis mau, apa yang dosa mau dalam hidupku. Tapi ketika aku menjadi hambanya Kristus, disitulah malah aku punya free will. Ketika aku menjadi hambanya Yesus Kristus, di situ aku punya free will. Kenapa? Karena ketika aku menjadi hambanya Yesus Kristus, malah sebenarnya aku malah bisa punya pilihan kan untuk ikut Yesus, ikut maunya Yesus atau enggak. Maksudnya kalau kita mau jujur-jujuran deh gitu ya. Ketika kita sudah lahir baru, apakah kita taat terus sama Tuhan? Nyatanya kan enggak. Nyatanya ada banyak hal dalam kehidupan kita ketika kita jadi hambanya Kristus atau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, toh banyak hal kan kita jatuh, banyak hal kita malah nggak ngelakuin sebenarnya. Kayak misalnya, emang ketika kita habis bertobat gitu ya, langsungkah kita rutin saat teduhnya tiap hari? Enggak kan? Langsungkah kita saat berdoa berjam-jam, berdoa tiap malam gitu ya? Enggak juga kan gitu ya. Jadi sebenarnya menurutku, dan itu juga sebenarnya ada di dalam Alkitab, bahwa kalau teman-teman baca Roma, bahwa ketika kita jadi hamba dosa, kita tuh benar-benar diperbudak seperbudak-budaknya lah, intinya gitu. Jadi kita itu nggak punya hak, atau kita tuh nggak punya free will untuk bilang, gue nggak mau ngelakuin dosa ini, gue nggak mau untuk tidak melakukannya gitu ya. Ketika kita menjadi hamba dosa, kita tuh ibaratnya nggak punya kekuatan untuk bilang tidak pada dosa. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, kita itu malah diberikan free will untuk bisa mengatakan ya atau tidak. Nah, sebenarnya disitulah Tuhan akan melihat gitu ya. Tuhan akan melihat apakah orang yang aku selamatkan ini benar-benar taat sebagai hambaku gitu ya. Jadi menjadi hamba itu adalah natur kita sebagai manusia. Pertanyaan terbesarnya adalah, kamu tuh hamba dosa atau hamba Allah? Dan menjadi hamba dosa itu sangat menjadikan, karena free will kita nggak ada. Tapi ketika kita menjadi hamba Allah, kita diberikan free will, dan juga kita dikasihi. Ketika kita buat salah, bukankah Tuhan Yesus masih terus memberikan anugerah pengampunan, walaupun tetap ada konsekuensi, tapi konsekuensinya itu nggak separah ketika kita menjadi hamba dosa. Boleh next? Nah, ini pertanyaannya sih. Tapi aku yakin sih teman-teman udah tahu jawabannya gitu ya. Apakah keinginan berdosa benar-benar hilang ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, aku tahu sih teman-teman pasti akan menjawab enggak gitu ya. Karena pada kenyataannya juga begitu. Aku sebagai orang Kristen, ya aku Kristen dari lahir, tapi benar-benar bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu adalah ketika aku SMP gitu. Tapi itu pun terus jatuh bangun, bahkan nggak pernah saat teduh. Tapi momen pertobatannya aku ingat gitu ya. Nah, itu aku umurnya 14 tahun, tapi benar-benar sadar bahwa aku harus memiliki relasi dengan Tuhan, itu adalah ketika aku kuliah. Jadi baru benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu ketika aku kuliah gitu ya. Jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus ada buktinya gitu ya. Dia itu memperhambakan diri kita kepada Kristus, dan salah satunya ya mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara kita memperhambakan diri kepada Yesus Kristus. Dan aku juga sangat menyadari bahwa ketika aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari aku kuliah sampai hari ini gitu ya, it's mean udah lebih dari 10 tahun, aku juga selalu jatuh bangun di dalam dosa itu. Dan teman-teman, kalau teman-teman Bible reading, kalau teman-teman udah baca tentang kisahnya Paulus, teman-teman tuh akan mendapati bahwa Paulus itu kan adalah
rasul terakhir ya. Dan boleh dibilang dia adalah penulis yang paling banyak menuliskan karyanya yang dimuat di dalam Alkitab gitu ya. Intinya adalah dia orang yang dipilih Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Nah, yang menariknya adalah kalau teman-teman baca gitu ya, teman-teman akan menemukan bahwa Paulus itu ketika dia habis bertobat, dia tuh sadar bahwa dia manusia berdosa. Nah, di tengah-tengah pelayanannya, dia juga sangat sadar gitu ya, bahwa dia manusia berdosa. Makanya dia bilang bahwa di antara semua orang percaya, mungkin gue lah yang paling berdosa. Nah, menariknya adalah di akhir hidupnya, dia bilang bahwa mungkin di antara semua orang, akulah paling berdosa gitu ya. Jadi makin dia kenal diri, dia tuh makin sadar bahwa dia manusia yang berdosa gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu adalah orang yang terus-menerus berdosa. Kenapa? Karena kita tuh naturnya berdosa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu. Jadi keinginan berdosa itu pasti ada. Jadi apa artinya ayat yang tadi bahwa kuasa dosa itu udah hilang gitu ya? Apa artinya? Boleh next? Nah, kuasa dosa yang dimaksud adalah kita tidak lagi harus tunduk pada keinginan berdosa kita gitu ya. Jadi kesadaran bahwa kita manusia berdosa itu selalu harus ada gitu di dalam diri kita. Kesadaran bahwa kita manusia yang berdosa itu harusnya selalu ada dalam diri kita. Karena itu akan membuat kita selalu aware bahwa daging kita ini tuh lemah, bahwa daging kita ini tuh sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Netnya tuh bilang so that the body of sin will no longer dominate us. Jadi dominate. Jadi menguasai kita gitu. Nah, inilah perbedaan antara orang yang sudah terima Kristus, orang yang sudah menjadi hamba Kristus dengan orang yang masih jadi hamba dosa. Kalau orang yang masih menjadi hamba dosa, yang mendominasi hidupnya adalah keinginan berdosa. Tapi kalau orang yang sudah menjadi hamba Kristus, yang mendominasi hidupnya harusnya adalah keinginan Kristus. Bagaimana cara tahu keinginan Kristus? Firman Tuhan. Sesimpel itu gitu ya. Jadi bukan berarti hidup kita tuh bebas dari dosa ketika kita bilang menjadi hamba Kristus, ketika kita bilang kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti kita hidup bebas dari dosa, itu nggak mungkin gitu ya. Tetapi kita tuh punya kekuatan yang membuat kita tuh sanggup melawan keinginan berdosa kita, itu poinnya gitu. Jadi kalau kita bilang kita sudah terima Kristus, tapi kita terus-menerus jatuh bangun dalam satu dosa yang sama, pertanyaan terbesarnya adalah, lu apain kuasa Kristus yang sudah dia berikan kepada hidupmu, sampai lu masih terus jatuh bangun di dalam dosa itu? Itu tuh pertanyaan besar gitu ya. Jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan memang tidak serta-merta membuat kita jadi kudus, tidak serta-merta membuat kita langsung tidak punya dosa, tapi membuat kita tuh sanggup melawan keinginan berdosa kita. Itu poin yang paling penting yang harus kita sadari, bahwa ketika kita punya Kristus dalam hidup kita, kita tuh sanggup untuk melawan keinginan berdosa kita. Bukan berarti langsung selesai, langsung bebas dari dosa, enggak. Tapi kita sanggup melawan keinginan berdosa kita. Boleh next? Lalu bagaimana dengan adiksi atau kecanduan yang hari ini menjadi highlight sebenarnya di dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari gitu ya. Nah, aku mau kita punya base yang sama ya gitu ya. Jadi kita bedakan antara addiction dengan bad habits gitu ya. Jadi bedakan antara addiction dengan bad habits. Nah, addiction sendiri itu sebenarnya punya kriteria berdasarkan DSM-5 gitu. Ya, aku nggak tahu nih teman-teman FK apakah belajar DSM-5 atau nanti pas lagi intensif baru belajar atau gimana gitu ya. Tapi untuk para psikolog sangat familiar dengan DSM-5, dan addiction itu kan masuk dalam DSM-5. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi untuk seseorang dikatakan addict. Nah, apa saja gitu yang dikategorikan addiction, atau apa saja sih kriterianya? Boleh next? Nah, karakteristik dari addiction itu yang pertama loss of control gitu ya. Jadi udah nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengontrol perilakunya. Jadi ya dia harus lakuin itu. Kalau dia nggak ngelakuin ya nggak bisa, pokoknya harus.
loss of control. Yes, sejauh ini sih addiction di dalam DSM-5 itu dikategorikannya masih kepada seksual, internet tuh baru masuk kalau nggak salah di DSM-5, DSM-4 itu belum. Terus gambling, substance abuse, gitu ya, masih baru 4 ini gitu. Jadi seksual, gambling, substance abuse, dan internet gitu ya. Nanti kalau ada DSM-6 nggak tahu ada apa enggak, apakah ditambah lagi addiction-nya. Tapi sejauh ini tuh masih ada 4 itu gitu ya. Jadi loss of control terutama biasanya berkaitan dengan itu ya. Narkoba, rokok juga masuk kan, substance gitu ya. Terus pornografi, dan juga gambling, dan sekarang masuk internet gitu ya. Kalau tadi teman-teman banyak juga yang bilang bahwa kecanduannya apa, ya internet tuh salah satunya yang sekarang sangat marak gitu ya, apalagi di saat pandemi COVID yang udah berlangsung 2 tahun, udah masuk 3 tahun gitu ya sekarang. Ya itu sangat mungkin terjadi gitu ya, karena ya mau gimana lagi, tinggal di rumah, apa yang mau dilakuin ya mau nggak mau ya main internet seharian gitu ya. Hati-hati gitu ya, kalau sampai loss of control atau benar-benar nggak bisa kontrol, misalnya 24/7 benar-benar di internet, atau nggak usah 24/7 lah. Sebenarnya kriterianya adalah di atas 10 jam kalau nggak salah, itu udah main internet, itu udah masuk dalam addiction. Terus yang kedua compulsion. Compulsion itu ini adalah ketika ya dia mau nggak mau harus ngelakuin gitu ya. Ini loss of control adalah dia harus lakuin. Kalau compulsion, hidupnya tuh nggak tenang gitu ya kalau nggak ngelakuin itu. Terus kalau preoccupation adalah dia selalu mikirinnya adalah main gadget terus, atau kalau misalnya orang yang kecanduan pornografi, pikirannya adalah terus pengen nonton. Next. Yang keempat ini craving, gitu ya. Craving itu kan lebih daripada sekedar pengen lapar banget. Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin artinya lapar banget gitu ya, craving. Tapi craving ini adalah pengen banget tuh sampai nggak berdaya kalau nggak ada itu gitu. Jadi kayak nggak bisa hidup lah tanpa itu. Jadi craving gitu ya. Gimana kalau cravingnya cinta dari pasangan? Juga harus hati-hati. Kalau kita sampai bilang bahwa tanpa cinta pasangan kita nggak bisa hidup, harus pakai tanda tanya gitu ya. Karena sebenarnya manusia cuma di-set untuk nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kelima adalah hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan adiksinya gitu ya. Jadi dia nggak fokus lagi sama yang lain-lain, nggak fokus lagi untuk belajar, nggak fokus lagi untuk berelasi dengan orang lain, bahkan nggak fokus lagi untuk ya berelasi dengan sekitarnya, termasuk mungkin juga keluarganya gitu ya. Jadi kalau sudah sampai ke sini ya itu udah masuk kecanduan gitu ya. Tapi kalau mungkin masih bisa lah untuk berelasi, masih bisa ninggalin HP-nya untuk ngobrol sama mama papa, ninggalin HP-nya untuk ngobrol sama temannya ya. Berarti mungkin belum sampai kepada adiksi. Yang keenam, dia masa bodoh sama sekitar gitu ya. Bahkan ada orang yang adiksinya tuh parah banget sampai masa bodoh dengan yang namanya makan. Pokoknya intinya mau main game terus, atau intinya pengen narkobaan terus doang gitu ya, minum doang, nggak butuh makan gitu ya. Ada kan orang-orang yang seperti itu kalau emang sangat parah adiksinya. Next. Cycle of relapse and remission. Ini adalah cycle ketika dia pengen banget, terus ketika sudah terpenuhi down lagi, tapi nanti akan pengen banget, terus nanti down lagi. Jadi cycle-nya tuh begitu-begitu terus dan nggak akan pernah bisa terpenuhi gitu ya. Nah, orang yang kecanduan itu kan sebenarnya berkaitan dengan struktur di otak gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya mungkin nanti akan belajar atau mungkin sudah belajar gitu ya, mekanisme kecanduan itu bagaimana. Kan sebenarnya itu
itu sangat berkaitan dengan otak gitu ya. Jadi ketika otak dikasih sesuatu yang bikin dia senang, itu akan terus tinggal di sana, tertanam di sana, dan dia akan selalu cari kan. Nah, pengalaman pertama itu kan yang paling powerful. Pengalaman pengalaman kedua, 3, 4, 5, dan 6 nggak akan pernah sepowerful pengalaman yang pertama. Itulah sebenarnya yang membuat orang tuh kecanduan gitu ya. Jadi selalu pengen cari pengalaman yang pertama, tapi nggak pernah terpenuhi. Cari terus, bahkan ketika dia tambahin durasinya kah, dia tambahin banyaknya kah, atau apa gitu ya, nggak akan pernah bisa menyamai pengalaman pertama ketika melakukan kecanduan gitu. Jadi cycle-nya akan terus-menerus begitu gitu ya. Pengen terus dipenuhi, pengen lagi dipenuhi, sampai akhirnya tanda kutip mati rasa gitu ya. Dengan dosis itu ditambah lagi dosisnya, ditambah lagi sampai akhirnya kan ada yang overdosis gitu kan. Jadi ya seperti itu, cycle-nya tuh nggak pernah putus, akan selalu terus muter-muter gitu. Dan yang terakhir adalah jatuh bangun terus-menerus. Jatuh bangun terus-menerus ini adalah ya pengen nggak ngelakuin, tapi nggak bisa. Pengen nggak ngelakuin itu, tapi kalau lihat itu jadi pengen lagi gitu ya. Kayak misalnya pornografi lah sederhananya gitu ya. Mungkin buat teman-teman ya sekarang kan pornografi nggak lagi cuma cowok yang lakuin gitu ya, bahkan mungkin sekarang udah sangat rata gitu ya, cewek cowok udah ada yang terjebak, banyak malah yang terjebak dalam pornografi. Mungkin ketika dikumandangkan di persekutuan gitu ya bahwa pornografi itu adalah sesuatu yang salah, kemudian ya teman-teman yang udah jatuh di dalam itu kan pasti pengen banget untuk keluar gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak mudah kan gitu ya. Mungkin bisa bertahan 1 bulan, mungkin bisa bertahan 2 bulan, tapi misalnya bulan ketiga ada satu hal, ada pemicu, misalnya nonton, terus tiba-tiba ada adegan ciuman dan mengarah-arah ke sana, akhirnya jadi pengen lagi gitu ya. Jadi ya jatuh begitu aja terus siklusnya gitu ya. Jadi jatuh bangun terus gitu ya. Kalau yang merokok juga begitu kan, mungkin bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, tapi ketika kumpul-kumpul sama teman misalnya, kalau sekarang lagi pandemi kan emang itu susah ya, atau ngelihat nonton orang yang ngerokok terus kayaknya asik gitu ya, atau nge-vape gitu, terus pengen juga, akhirnya jatuh lagi gitu ya. Jadi addiction itu adalah ya terus-menerus jatuh bangun dan nggak pernah bisa selesai. Gitu. Jadi ini 8 kriteria yang seharusnya dipenuhi ketika kita bilang kita tuh edik pada sesuatu. Nah, kalau di DSM seperti yang tadi aku bilang, di DSM-5 itu baru kepada 4 kategori itu gitu ya, baru kepada seksual, internet, substance abuse, sama gambling. Tuh, boleh next. Nah, bagaimana caranya untuk addiction ditangani? Ya, saranku sih sebenarnya ke psikolog gitu ya. Saranku ya pasti ke psikolog untuk cari treatmentnya. Tapi kalau misalnya baru gejala doang, belum separah itu, saranku adalah cari pemicunya yang pertama. Apa sih yang membuat kamu itu pengen banget nge-scroll HP sampai misalnya 12 jam sehari? Kenapa pengen itu gitu? Nah, setelah dicari tahu pemicunya, kayak misalnya boring, bosen, nggak ada yang mau dikerjain, atau misalnya ya gue lelah dengan hidup ini, misalnya gue mau cari sesuatu yang lain dan menyenangkan gitu ya. Ya misalnya kita dapatlah pemicunya, lelah dengan hidup. Nah itu kan dapatlah ya pemicunya, lelah dengan hidup. Nah setelah itu bisa buat batasan gitu, kayak misalnya apa yang memicu. Kalau lelah dengan hidup berarti apa yang harus gue lakuin agar gue nggak lelah dengan hidup. Mungkin cari aktivitas yang lebih menarik daripada yaitu internet gitu misalnya. Dan buat batasan, misalnya handphonenya
di lock gitu ya dari jam berapa ke jam berapa, atau misalnya dititipin ke mama, jangan dikasih gitu ya sampai jam berapa gitu. Nah, lalu yang ketiga, temukan distorted thinking. Jadi memang di psikologi ada berbagai macam yang namanya distorted thinking. Aku nggak bisa bahas di sini karena itu banyak banget macamnya, tapi yang pasti ini berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kita tuh yang salah gitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat suatu masalah itu terlalu besar atau melihat suatu masalah itu terlalu kecil. Jadi kalau kita tipe orang yang suka melihat masalah itu terlalu besar, biasanya kita tipe orang yang mudah cemas gitu kan. Nah, biasanya orang yang mudah cemas itu kan hidupnya nggak nyaman kan. Nah, untuk dia merasa nyaman, dia cari sesuatu dari luar untuk dia merasa nyaman. Nah, biasanya disitulah terjadi yang namanya kecanduan gitu. Terus yang keempat adalah kita tuh harus lebih aware dengan emosi kita sendiri. Jadi ya teman-teman coba untuk lebih aware dengan emosi yang teman-teman punya. Kayak misalnya hari ini tuh lagi ngerasain apa sih sebenarnya? Senangkah, sedihkah, bahagiakah, kesepiankah gitu ya. Coba kenali apa yang dirasakan, emosi yang dirasakan saat ini. Atau mungkin kalau dikaitin dengan addiction adalah ketika mau melakukan hal yang berkaitan dengan kecanduan, biasanya emosi apa sih yang muncul gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika mau melakukan pornografi misalnya, biasanya itu diawali dengan rasa boring. Ada beberapa yang kayak gitu yang saya temui gitu. Atau ada yang merasa frustasi, akhirnya pengen nonton video porno gitu ya. Atau ada juga yang merasa kesepian, jadinya pengen nonton video porno gitu ya. Jadi satu peristiwa adiksi, misalnya pornografi, itu emosi di belakangnya setiap orang tuh bisa beda-beda teman-teman. Jadi kita harus coba aware dengan apa sih emosi yang melatar belakangi kenapa kita pengen nonton video itu. Mungkin juga kita dapati bahwa sebenarnya ada berbagai macam emosi yang beda-beda yang membuat kita pengen nonton video porno. Gitu. Terus yang kelima, selain kita tahu gitu ya, aware emosi di baliknya, kenali emosi yang tersembunyi gitu. Jadi kadang-kadang ada emosi-emosi yang tersembunyi kayak misalnya marah gitu ya, atau misalnya kesepian gitu. Jadi kayak misalnya pengen nonton video porno karena ngerasa kesepian. Nah, kesepian itu adalah emosi yang kelihatan di atas. Tapi sebenarnya misalnya ya diselidiki kenapa dia merasa kesepian, padahal misalnya orang-orang di sekelilingnya dia ada gitu ya. Kenapa kesepian gitu? Ketika ditelusuri emosi yang tersembunyi gitu ya, sebenarnya ada kayak misalnya, oh ternyata dia anak tengah. Dan selama ini ya biasa ya dari anak tengah. Anak yang pertama itu disayang dan menjadi tumpuan karena harus jadi teladan buat adik-adiknya. Jadi hal-hal yang baik dikasih ke si anak pertama. Terus anak yang terakhir ya karena dia anak bontot, ya disayang lah gitu ya. Apalagi misalnya dia anak bontot yang lahir di usia pernikahan yang tua gitu ya. Jadi ya disayang banget gitu ya. Sedangkan anak tengah ini ya dibiarin hidup gitu aja gitu ya. Dapat baju sisa misalnya dari kakaknya gitu, dari kokoknya atau dari cicinya. Tapi harus mengalah untuk dedeknya gitu ya. Jadi dia merasa kesepian gitu ya. Jadi emosi yang muncul di awal gitu ya adalah kesepian sampai dia melarikan diri ke pornografi misalnya. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri sampai dalam, kenapa dia bisa merasa kesepian? Padahal dia punya saudara 2 gitu ya, mama papa masih lengkap gitu ya. Dan punya teman-teman, ternyata ya gitu ya, kayak misalnya karena ya dia anak tengah dan dia sendiri merasa bahwa dia diabaikan gitu, bahwa dia merasa ya nggak disayang dari kedua orang tuanya, yang disayang cuma koko atau cicinya sama dedeknya gitu ya. Nah, ada emosi-emosi yang seperti itu kan yang sebenarnya kita punya. Bahkan ini tuh emosi-emosi yang kadang-kadang kita nggak pernah sadari gitu ya, kecuali kita mau untuk masuk ke dalam diri kita. Terus yang terakhir adalah ini yang paling penting sebenarnya adalah temukan support system yang baik gitu. Jadi untuk nge-treat addiction yang kita miliki tuh kita harus punya ini support system yang baik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa edik pada satu hal, ya
untuk ranah profesionalnya yang seperti tadi aku bilang ya, ada 8 kriterianya itu, dan ya biasanya cuma tercapai dalam 4 hal gitu ya. Jadi ya untuk profesionalnya itu, tapi aku kasih satu hal ya, bad habits itu yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kalau merasa ada adiksi berkaitan dengan pornografi, itu masuk seksual kan, berkaitan dengan internet, ya teman-teman coba treatment fokus yang seperti ini gitu ya. Dan bagaimana cara untuk bisa ngelakuinnya, saranku adalah pertama-tama temukan support system dulu. Nah, setelah temukan support system, mulai dari tahap yang cari pemicu dan segala macam, menurutku itu lebih gampang dilakukannya kalau kita punya support system gitu ya. Boleh sih dilakukan sendiri, tapi agak sulit gitu ya. Karena kan mikirnya mikir sendiri. Tapi kalau kita punya support system yang baik, kita bisa percaya, nah kita bisa ditolong untuk mencari pemicunya dan segala macam. Nah, support system ini adalah orang yang teman-teman percaya ya, dan juga orang yang nggak akan bocorin rahasia teman-teman gitu ya. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan ya hal-hal yang seksual, pornografi gitu ya, itu kan walaupun itu sangat umum terjadi, tapi kan ada banyak orang yang malu untuk mengakuinya, dan mungkin ada banyak orang juga yang punya orientasi seksual pornografi itu yang cukup beda gitu ya. Misalnya ya dia nonton video pornonya tuh yang cowok dengan cowok atau cewek dengan cewek gitu ya, itu kan berarti orientasi seksualnya beda gitu. Ya, jadi saranku adalah yang paling pertama temukan support system yang baik dulu. Setelah itu di dalam support system mari sama-sama lakuin yang 1 sampai ke 5-nya itu. Boleh next? Nah, adiksi itu masuk ranah mental illness ya teman-teman, makanya sebenarnya butuh pertolongan psikolog gitu ya. Kalau sampai butuh obat kan harus ke psikiater gitu. Nah, sedangkan kalau bad habits itu bisa mengarah ke mental illness, jadi kalau tidak ditangani. Jadi bad habits itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu. Jadi kayak misalnya nyontek, menurut gue itu bad habits gitu, dan bohong, bad habits gitu ya, itu kan nggak masuk adiksi kan, bohong, nyontek, jadi toxic partner itu juga bad habits, atau banyak macam lah sebenarnya gitu ya, toxic teman gitu ya, teman yang toxic gitu ya, atau manipulatif, itu kan bad habits semuanya. Nggak mau pelayanan, bad habits. Jelas lah itu ya. Terus ya banyak macam-macam yang sebenarnya ya kita tahu itu bad habits, tapi kita nggak mau berjuang untuk mengatasinya. Nah, kalau bad habits dilakuin terus-menerus, ya namanya habits ya, kebiasaan terus-menerus, dan kadarnya jadi besar, itu biasanya akan mengarah ke mental illness gitu ya, bisa ke adiksi, bisa ke bipolar, bisa ke yang lain-lain gitu ya. Kalau kita nggak atasi gitu ya, jadi seharusnya sih kita aware ya dengan bad habits yang kita miliki atau kecenderungan bad habits yang mungkin kita miliki. Boleh next? Nah, sebenarnya Alkitab tuh kasih kerangka mana good or bad habits gitu ya, itu kerangkanya gitu ya. Di Alkitab tuh sangat banyak lah contoh yang sangat langsung mana yang baik, yang mana yang enggak. Contoh sederhananya adalah 10 hukum. 10 hukum ya, jangan mencuri, jangan berbohong dan segala macam. Kalau kita berbohong ya itu otomatis sesuai dengan 10 hukum itu nggak benar gitu ya, itu salah gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengenali itu perilaku yang good atau bad, apalagi kalau dia ranahnya tengah-tengah. Misalnya masalah posting sesuatu di sosial media. Bagaimana cara tahu ini good atau bad? Atau dalam pergaulan, bagaimana cara memperlakukan teman yang baik gitu? Bagaimana cara
memperlakukan teman yang toksik misalnya. Mana yang good, mana yang bad. Firman Tuhan tuh nggak semuanya dicatatkan, nggak semuanya kasih kita apa yang harus dilakukan atau enggak. Karena sebenarnya realita hidup kita tuh banyak banget, nggak akan bisa termuat di dalam Alkitab gitu ya, karena kehidupan keseharian kita kan terus-menerus berputar gitu ya. Tapi Tuhan itu kasih kita koridornya lah. Bagaimana kita tahu ini good atau bad. Yang pertama adalah dia berguna atau tidak. Boleh satu orang tolong bacain 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Saya izin membacakan 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Oke, terima kasih gitu ya. Ya teman-teman, aku ambil 2 dari sini untuk melihat apakah apa yang kita lakukan itu good atau bad gitu ya. Yang pertama itu berguna atau tidak, terus yang kedua adalah menjadi Tuhan atasmu atau tidak gitu ya. Ini yang kedua ini kan sangat berkaitan sebenarnya dengan ediksi gitu. Nah, aku bahas yang pertama dulu, berguna atau tidak. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Kristen, ya nggak ada kan makanan halal atau haram. Ya konteks 1 Korintus 6 ayat 12 ini kan memang berkaitan dengan makanan haram atau halal gitu ya. Nah, kita emang nggak ada kan haram atau halal gitu ya. Semuanya dimakan gitu ya. Bahkan ada teman-teman yang semuanya bahan darah pun dimakan, tapi ada juga yang enggak. Tapi yang pasti firman Tuhan bilang yang tadi kita baca, semuanya halal gitu. Tapi ada tapinya, berguna atau tidak gitu ya. Jadi coba lihat tingkah laku kita selama ini, ada enggak sih tingkah laku dalam hidup kita yang sebenarnya itu tuh nggak ada gunanya ketika kita lakuin gitu. Kayak misalnya nge-scroll TikTok atau sosial media berjam-jam ya aku bilangnya, berjam-jam, ada gunanya apa enggak? Dengan durasi panjang gitu ya, ada gunanya apa enggak? Sebenarnya kalau mau dicari-cari nggak ada gunanya sebenarnya gitu ya. Aku punya klien gitu yang dia itu suka lihat ya IG-nya teman-temannya gitu ya. Nah, makin dilihat IG teman-temannya, dia makin merasa terintimidasi dan makin merasa iri dengan apa yang teman-temannya punya. Dan dia anak pelayanan loh, dia anak pelayanan, udah pelayanan bagus, pemimpin kelompok kecil gitu ya. Dia juga pelayanan di kampus gitu. Tapi dia baru sadar sekarang ini bahwa dia ternyata orang yang sangat iri terhadap keberhasilan orang lain. Nah, itu kenapa? Itu dimulai dengan dia suka ngelihatin IG teman-temannya dia gitu ya. Dia melihat IG teman-temannya tuh udah misalnya liburan kemana, dapat hadiah apa, dapat door prize apa misalnya gitu ya dari tempat kerjanya. Jadi dia udah kerja gitu ya. Jadi dia lihat itu berjam-jam dan semakin dia lihat, dia tuh semakin iri dengan apa yang dicapai oleh teman-temannya. Gitu. Jadi kita tuh harus aware gitu ya, apa yang kita lakukan itu berguna atau tidak gitu ya. Segala sesuatu kalau tadi dalam konteks makanan itu boleh halal gitu ya, tapi Paulus tuh bilang tetap harus ditanyakan ke dalam diri gitu ya. Itu tuh berguna atau enggak sih? Scroll sosial media, TikTok dan segala macam, menurutku itu sangat baik ya. Aku juga suka gitu ya lihat TikTok dan segala macam. Tapi durasinya gitu ya, durasinya berapa jam sih harusnya gitu ya? Apakah misalnya nge-scroll sosial media sampai 5 jam itu ada gunanya kah? Atau sebenarnya ya berhenti ketika kamu sudah dapat informasi yang kamu butuhkan misalnya. Gitu. Jadi good or bad habits itu salah satu filternya adalah berguna enggak atau enggak. Kalau dia enggak berguna, ya ngapain dilakukan? Atau kalau misalnya berguna ketika dia cuma 1 jam misalnya, ya berarti pakainya 1 jam gitu, lakuinnya 1 jam. Gitu. Kalau misalnya dalam relasi pacaran misalnya, berguna enggak
kamu pacaran gitu ya. Di dalam pacaranmu kamu tuh makin mengenal Tuhan nggak? Mengenal Tuhan, mengenal diri gitu ya. Kalau misalnya di dalam pacaranmu kamu ya cuma ya gitu-gitu aja, malah jadi orang yang berbeda misalnya, karena kamu nggak bisa menjadi diri kamu di dalam pacaran itu. Ya kita juga harus aware loh, itu pacaran benar apa enggak gitu ya, berguna atau tidak nih relasinya. Karena saya pacaran yang terbaik adalah kamu tuh makin kenal diri kamu, makin kenal Tuhan, terus makin aware juga gitu ya, bahwa ya kamu butuh orang lain, dan orang lain juga butuh kamu, dan ketika kalian berdua bersama tuh kalian menjadi pribadi yang makin baik gitu, nggak toksik lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi tuan atasmu atau tidak, ini ya kaitannya sama addiction gitu ya. Kalau addiction kan tuh benar-benar udah nggak bisa lepas, nggak bisa hidup tanpa itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba mikir gitu ya, ada nggak sesuatu di dalam hidup kalian yang tampaknya kayaknya hidup itu nggak berarti, atau hidup itu kayaknya nggak menyenangkan kalau nggak ada itu. Harus aware dan hati-hati. Ini termasuk juga pelayanan, teman-teman. Kalau teman-teman merasa gitu ya, kalau gue nggak pelayanan, kok hidup gue hampa. Ini aku sorotin pelayanannya. Karena yang paling penting buat Tuhan itu bukan pelayanan. Yang paling penting buat Tuhan itu relasi. Itulah kenapa ketika Marta melayani, dan Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus bilang apa? Maria memilih yang terbaik gitu. Karena yang paling penting dalam hidup kita adalah relasi dengan Tuhan. Jangan dibalik ya. Bukan pelayanan yang paling penting, relasi dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi dengan Tuhan, hal yang harus kita lakukan setelahnya adalah pelayanan. Pelayanan itu buah relasi. Gitu. Jadi kalau pelayanan itu jadi tuan atasmu sampai buat kamu nggak saat teduh, nggak doa karena latihan main gitar, atau karena latihan MC, atau karena latihan jadi WL, dan relasi dengan Tuhan itu nggak ada. It's mean kamu nggak pernah saat teduh, atau kualitas saat teduhmu buruk, demi latihan, nggak doa demi latihan. Waktu itu tanda tanya. Jangan-jangan Tuhan atas dirimu itu pelayananmu, bukan Tuhan sang pemilik pelayanan. Gitu. Jadi kita harus aware ya teman-teman, bahkan hal yang kelihatan baik pun itu bisa jadi Tuhan atas hidup kita karena kita nggak aware gitu. Yang harusnya jadi Tuhan atas hidup kita adalah Tuhan. Gitu. Itulah kenapa di dalam panggilan mengikuti Yesus kan kita harus bahkan rela meninggalkan nyawa demi Yesus, gitu ya, karena yang paling utama di dalam hidup kita itu satu-satunya adalah Tuhan. Terus yang ketiga, boleh minta satu orang bacain, kalau ini boleh minta yang cewek ya, karena tadi yang cowok yang baca. 1 Korintus 8 ayat 9. Saya bantu bacakan ya. 1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Oke, thank you. Jadi ya ini masih sama tadi gitu ya. Sebenarnya konteksnya juga agak mirip gitu dengan makan persembahan berhala sebenarnya. Jadi kita jangan jadi batu sandungan untuk orang lain gitu ya. Jadi kita bisa aja kan kayak misalnya gue pengen misalnya ya sederhana contohnya gitu ya, pengen pakai baju yang agak terbuka sedikit lah gitu, tapi kita berada di dalam lingkungan yang orang di sekitar situ tuh nggak biasa ngelihat orang dengan baju yang agak terbuka gitu. Nah, sebagai orang Kristen kita harusnya menyesuaikan diri dengan orang tersebut gitu ya, karena sebenarnya ya memang nggak ada yang salah. Atau kita kayak misalnya kalau kita ke BSD gitu ya, atau kalau kita ke Jaksel ya daerah Jakarta lah, pakai baju crop top dan pakai
hot pants itu kan sangat biasa ya sebenarnya. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya kita ke Banten gitu ya, Banten tuh Tangerang Banten sih ya. Banten maksudnya dalam artiannya Serang, Cilegon gitu ya, atau masih Tangerang juga tapi yang di pelosok-pelosok, itu kan mereka sangat tidak biasa dengan yang crop top gitu ya, dengan hot pants gitu ya. Jadi kalau ke sana kan ya kita harus menyesuaikan agar kita nggak jadi batu sandungan gitu ya dengan orang-orang yang di sana gitu. Nah, mungkin contohnya seperti itu gitu. Jadi ada banyak hal yang good, ada banyak hal yang sebenarnya biasa aja gitu ya. Tapi buat Tuhan itu jadi nggak biasa. Buat Tuhan itu jadinya nggak boleh ketika itu jadi batu sandungan untuk orang lain gitu ya. Ini juga termasuk dalam relasi gitu. Kalau di dalam relasi, misalnya ada teman kita yang sangat terganggu kalau kita, ini bukan mau pamer sebenarnya, cuma mau bilang, gue habis ganti nih dari iPhone 10 10 gitu ya, 10R misalnya ke iPhone 13 gitu ya. Terus kita tahu nih suatu teman kita nggak bisa digituin, nggak bisa dipamerin gitu ya, karena ketika kita pamer kayak gitu, dia akan minta mamanya misalnya untuk beliin dia yang terbaru juga gitu. Nah, kita harus aware dengan yang kayak gitu. Jadi mending mungkin kita ya nggak usah dipamerin, gue punya handphone baru nih habis dibeliin. Mungkin kita ya udah biarin aja dia tahu sendiri misalnya, karena dengan gitu kan mungkin dia nggak ke-trigger untuk minta HP gitu misalnya gitu ya. Jadi ini 3 hal yang biasanya terjadi dalam komunitas, dan ini tuh akan sangat berbeda satu dengan yang lain teman-teman, tergantung di mana teman-teman hidup, tergantung siapa temannya teman-teman, tergantung orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya. Jadi ini koridor yang dikasih oleh Tuhan Yesus gitu ya. Apa yang kamu lakukan tuh berguna atau tidak gitu. Apa yang kamu lakukan itu menjadi Tuhan atasmu atau tidak. Terus apa yang kamu lakukan itu jadi batu sandungan nggak untuk orang lain atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman juga harus aware bahwa supaya hal-hal yang baik pun bisa loh termasuk dalam ketiga hal ini gitu ya. Jadi hal yang paling penting adalah kita tuh harus aware dengan apa kata firman Tuhan, dan kita juga harus aware terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Next. Bagaimana cara treatment gitu ya untuk bad habits yang terjadi, ya kita harus treatmentnya secara individual seperti yang tadi aku bilang ya, karena beda-beda apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi juga kita bisa treatmentnya di dalam grup. Aku sangat menganjurkan buat teman-teman tuh punya kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil kalian bisa saling sharing, bisa saling terbuka gitu ya apa yang terjadi. Dan aku sangat menganjurkan agar kelompok kecil itu menjadi kelompok kecil yang bisa menerima apapun kondisi anggotanya gitu ya. Jadi itu menjadi tempat kamu bisa belak-belakan apapun di dalamnya. Terus family oriented, aku sangat menganjurkan sih sebenarnya punya family yang jadi tempat untuk pulang, benar-benar rumah gitu ya. Ada film yang akan meluncur, ada film yang akan tayang gitu ya. Kukira kamu rumah ya, kalau nggak salah yang seperti itu ya filmnya, itu tentang borderline personality yang dialami seseorang gitu ya, Prilly Latuconsina pemerannya gitu ya. Malah sebenarnya terkadang memang family lah yang membuat kita hancur, tapi aku berharap gitu ya, kalau kita punya family yang tidak baik, aku berharap teman-teman tetap punya family di dalam persekutuan gitu. Jadi mungkin grup yang di atas itu bisa jadi family teman-teman, kalau memang family, keluarga teman-teman tuh emang nggak bisa diandelin gitu ya, malah jadi toksik gitu misalnya. Tapi aku sangat berharap teman-teman punya keluarga gitu yang bisa menerima teman-teman tuh apa adanya. Next. Nah, aku juga pengen encourage gitu ya teman-teman punya yang namanya emotional validation. Emotional validation is the process of learning about, understanding, and expressing acceptance of other person emotional experience gitu ya. Jadi teman-teman, aku berharap
di komunitas MSCF tuh punya yang namanya emotional validation ya teman-teman gitu ya. Jadi ketika ada satu orang curhat, nggak langsung dikasih ayat Alkitab gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika dia melakukan dosa perzinahan misalnya langsung dibukain ayatnya, nggak boleh berzina dan segala macam. Aku berharap nggak langsung seperti itu gitu ya, tapi emotional validation itu ya ketika dia curhat kita tuh nggak langsung itu tuh salah, kamu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Kayak misalnya walaupun dia bilang gue udah mencuri uang orang tua gue demi membeli sesuatu, ya kita nggak bisa langsung ih kok lu gitu banget sih nyuri orang tua, kan kita udah diajarin nggak boleh nyuri uang orang tua gitu ya. Aku sangat menyarankan untuk nggak langsung kayak gitu, tapi emotional validation dulu. Jadi kayak misalnya kita tanya, kenapa kamu curi uang orang tua? Atau misalnya kenapa kamu nonton video porno? Atau misalnya kenapa kamu nggak balas WA dari PKK? Kenapa kamu nggak ikut kelompok kecil hari ini gitu ya misalnya. Kita tanya dulu kenapanya. Itu membuat kita belajar untuk understanding. Dan ketika misalnya dia kasih jawaban lagi males, kita juga harus tetap belajar understanding loh gitu ya. Kita bisa tanya, oh lu lagi males ya? Kenapa? Emang belakang ini lu ngerasa nggak penting misalnya kelompok kecil? Atau nggak penting ibadah? Atau apa gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menggali lebih dalam. Kenapa dia merasa males? Kenapa dia merasa? Kan seperti itu misalnya di keluarganya. Dan kita belajar untuk mencoba mengerti. Mencoba menerima itu nggak sama dengan setuju ya. Menerima itu bukan berarti setuju. Kayak misalnya, aku menerima perilaku gay, ya lu melakukan gay itu. Misalnya lu melakukan bahkan sampai hubungan seksual pria dengan pria. Aku setuju, aku punya klien seperti itu gitu ya. Dia termasuk salah satu adik kesayanganku ketika di persekutuan gitu ya, dan dia nggak sampai melakukan hubungan badan gitu ya, tapi ya masuk dalam relasi gay, ya aku praktekin ini dan aku bilang iya aku ngerti itu karena aku tahu background keluargamu dan segala macam. Dan dengan aku mempraktekkan emotional validation, dia akhirnya menjadi orang yang menceritakan segala sesuatunya termasuk kejatuhannya di dalam relasi gay itu kepada aku gitu ya, padahal bukan siapa-siapanya gitu ya. Jadi menurutku ketika kita mempraktikkan emotional validation itu akan menolong orang itu tuh percaya sama kita. Dan yang kedua adalah kita tuh punya akses ke dalam kehidupannya dia untuk nolong dia menjadi lebih baik. Jadi adikku ini yang tadi aku bilang punya relasi gay itu akhirnya bisa aku tolong untuk berelasi dengan sehat dan keluar dari masalahnya itu. Jadi emotional validation menurutku adalah salah satu langkah yang paling tepat untuk menolong orang yang punya mental illness, termasuk addiction gitu ya. Karena kalau perilaku addiction kan biasanya kita cuma lihatnya ya perilakunya yang susah banget untuk diatasi, susah banget untuk disuruh keluar. Nah, kalau kita bisa praktekin emotional validation, kita tuh bisa masuk sampai ke dalam. Apa sih sebenarnya emosi yang melatar belakangi dia tuh mau melakukan atau terjebak di dalam addiction. Nah, dari situ kita bisa koreksi gitu ya. Kalau akhirnya kita sampai pada oh, ternyata dia melakukan pornografi karena dia pernah di-abuse misalnya sama saudaranya dan akhirnya kecanduan gitu. Nah, itu kan kita ketemu ya kenapanya, dan kalau kita ngerasa kita nggak sanggup ya kita bisa refer gitu ya. Teman-teman kan punya konselor ya, banyak di UPH gitu ya, jadi bisa di-refer ke konselor gitu ya. Tapi aku sangat menyarankan emotional validation itu penting gitu ya, apalagi di tengah-tengah pandemi yang nggak tahu kapan berakhirnya gitu ya, lagi ada Omikron, jadi lagi naik juga kan kasusnya gitu ya. Mungkin ya nanti kalau Omikron kasus COVID-nya makin tinggi kan bisa aja jadinya dibatasin lagi tuh PPKM lagi gitu ya. Jadi aku sangat menyarankan kita coba yuk praktekin emotional validation mulai dari kelompok kecil. Ketika teman kita curhat dalam kelompok kecil atau dalam persekutuan, kita coba untuk kenali emosinya, apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia sharing, nggak langsung ngejudge, nggak langsung ngasih ayat firman, tapi coba untuk kenapa sih kamu ngerasa seperti ini, apa yang kamu rasain, kenapa, boleh nggak kamu cerita lebih lanjut. Dan kita bisa ekspresikan, oh iya ya, kamu merasa sedih, kamu merasa bosan, kamu merasa boring ya, sampai kamu melakukan yang begini-begini. Gitu ya. Jadi ketika kita sharing dan ada orang yang
emotional validation ke kita, itu tuh bikin kita merasa lega kok di satu sisi, dan jadinya kita mau untuk cerita lagi lebih dalam. Kita jadinya trust lagi kepada orang itu. Dan aku berharap tuh kelompok kecil kita, persekutuan kita tuh jadi kelompok, jadi persekutuan yang orang di dalamnya tuh nyaman, bebas untuk bercerita, bebas menjadi apa adanya dia. Next. Ya, find that way. Galatia 5 ayat 1. Kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita, sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba gitu ya. Addiction itu sangat memperhamba, bad habits itu memperhamba kita, dosa itu memperhamba kita, tapi kita bersyukur. Sebagai orang yang sudah terima Kristus, kita sudah punya kekuatan untuk melepas belenggu itu, dan karena itu kita seharusnya tunduk, seharusnya mau terus-menerus tuh tunduk di dalam Kristus. Caranya gimana? Disiplin rohani. Jadi teman-teman jangan sepelekan yang namanya disiplin rohani saat teduh, doa, termasuk komunitas ya, komunitas persekutuan kayak gini, kelompok kecil, jangan pernah sepelekan, karena menurutku itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita bisa mempertahankan yang namanya kebebasan kita, gitu, agar kita nggak jatuh lagi di dalam dosa. Nah, teman-teman, aku mau memperlihatkan kepada kita satu video, boleh minta tolong diputerin. Ya, ini video yang aku dapat di TikTok, dan menurutku ini sangat menarik. Boleh diputerin. Ready? I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, I'll stand. Ya, teman-teman, lagu itu adalah lagu yang sangat menarik buatku, dan mungkin buat teman-teman juga ya sudah pernah dengar ya, udah sering dengar ya lagu itu. Nah, lagu itu kan ya cerita tentang monster. Setiap kita tuh punya monster di dalam diri kita, dan ini dalam relasi pacaran ya pasangannya mengatakan gue akan chase your monster gitu ya, dan gue akan standing so brave untuk membuat lu bisa lepas dari monster itu. Tapi teman-teman jangan pernah berharap ada manusia yang bisa lepasin kita dari monster dalam diri kita. Nggak pernah ada. Jadi yang bisa lepasin kita dari monster yang ada dalam diri kita itu cuma Kristus. Karena manusia lain pun di luar sana, mungkin yang mungkin kita harapin untuk chase our monster, itu juga punya monster gitu ya. Mungkin dia belum sadar aja monsternya gitu ya. Jadi teman-teman, yang bisa nge-chase, yang bisa membuat kita lepas dari monster kita tuh satu-satunya cuma Kristus gitu ya. Nggak ada yang lain gitu. Jadi mau cari arah jalan pulangmu, mau cari arah untuk bisa kembali ke jalan kebenaran, ya GPS satu-satunya itu cuma Tuhan gitu ya. Untuk kembali ke jalanmu yang sebenarnya yang Tuhan tentukan untukmu, ya satu-satunya ya hanya di dalam Tuhan gitu ya. Dan bagaimana caranya? Ya balik lagi yang seperti aku tadi, sangat basic, firman Tuhan, doa, komunitas Kristen gitu ya. Jadi ini 3 hal yang sangat penting gitu dalam kehidupan kekristenan gitu ya. Tanpa itu tuh longgar sedikit pun dari disiplin rohani yang seperti itu udah lost gitu ya. Udah salah arah lah, lu harus muter balik lagi gitu ya. Jadi saranku, selagi muda, selagi teman-teman di persekutuan masih punya persekutuan gitu ya, sekarang ini gunakan dengan baik, latih benar-benar, disiplin benar-benar di saat teduh, doa, kelompok kecil, pelayanan di persekutuan. Karena nanti ketika teman-teman koas, bahkan internship gitu ya, itu nggak, udah beda banget lah dengan yang teman-teman sekarang alami gitu ya. Bahkan akan sangat banyak yang akan jadi monster teman-teman. Mungkin monster yang ketika kuliah itu nggak kelihatan gitu ya, tapi ketika nanti di koas, di internship gitu ya, muncul semua monsternya. Itu sangat mungkin teman-teman. Jadi sekarang disiplin, latih disiplin rohani, latih untuk bisa melayani, latih untuk bisa terbuka di dalam persekutuan, menjadi komunitas yang
bisa emotional validation, jadi komunitas yang bisa trust satu dengan yang lain dan juga bisa menolong satu dengan yang lain untuk mengatasi bad habits atau bahkan mungkin addiction yang dialami. Kalau emang nggak bisa diatasi, ya saranku ya ke psikolog atau psikiater gitu ya. Nah teman-teman, semoga kita bisa bersama dengan Tuhan untuk chase our monster gitu ya. Dan bisa, mungkin nggak bisa dihilangkan 100%, tapi setidaknya kita bisa belenggu dia, sehingga kita bisa benar-benar berjuang hari demi hari untuk menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami punya Allah yang standing so brave untuk kami, untuk mengatasi kelemahan diri kami, dosa-dosa yang kami nikmati, dosa-dosa yang kami sukai, bahkan hal-hal yang sulit untuk kami lepaskan. Kami bersyukur kalau kami punya Kristus yang seperti itu. Kami juga bersyukur kami punya persekutuan, MSCF. Kami juga bersyukur kalau kami juga terlibat dalam kelompok kecil dan juga terlibat dalam pelayanan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang mungkin punya adiksi, atau setiap kami yang punya bad habits yang sulit untuk kami tinggalkan. Kami berdoa kiranya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa itu mampu melepaskan kami dari kuasa kegelapan, kuasa dosa yang mengikat kami, kegelapan yang terus-menerus mengikat kami. Sanggupkan kami untuk lepas ya Tuhan, dan tolong kami menjadi pribadi yang tidak hanya fokus pada diri kami, tapi juga fokus untuk menolong orang lain. Tolong kami bergandengan tangan bersama-sama untuk sama-sama berjuang menjadi murid Kristus, sama-sama berjuang untuk lepas dari dosa, sama-sama berjuang untuk terus taat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Fani atas pelayanan firman yang telah dibawakan. Nah, kiranya firman Tuhan yang sudah didengar ini dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sekian aja untuk Faith Activity dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di Faith Activity selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.